bola gajah ini. Gitu ya. Sepak bola gajah. Emang ini sepak bola gajah, Pak? Ada yang nyeting emang ini ya. Tapi kalau gajah main bola, gajah itu wasitnya gajah apa orang? Biasa sih tai. Biasa tai sih yang jadi wasit sih. Biar lu seneng aja tuh kan. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Ya, selamat datang lagi di Movie. Video keempat di hari ini untuk menabung sebelum gua ke Taiwan. Bacot aja Manu anjing. Ini adalah salah satu film terbaik buat gue di tahun ini. Skor IMDb-nya kecil sih, tapi gue tadi buat kita pribadi ya. Jadi gue tadi begitu direkomendasiin film ini sama Aldo, gue nggak lihat trailernya lagi. Gue benar-benar pure nonton, mengikuti ceritanya dari awal. Kalau nggak nonton trailer sih lebih gendeng. Wah, gue nggak nonton trailer dan gue kayak nonton gue ngikutin dari awal banget. Bener-bener nggak expect apapun gitu di film ini. Ternyata di ending bangsat gue sampai chat lu kan. Iya. Fuck, this is too gila fucking real, man. Ini gila, man. Gila ini si James McAvoy ini. Judulnya adalah Speak No Evil. Ya. Jadi bisa dibilang ini adalah remake ya dari salah satu film yang judulnya juga sama. Speak No Evil juga, cuman Speak No Evil yang OG-nya tuh kayaknya film Prancis kalau Speak No Evil tuh kalau di bahasa Indonesia berarti artinya apa ya? Jangan berkata-kata kasar. Oh. Itu kayak Three Wise Monkeys, tau gak Three Wise Monkeys? See no evil, speak no evil, hear no evil. Oh. Gitu. Three Wise Monkey. Oh, itu istilah idiom mereka gitu ya? Idiom, gitu. Oke. Nah ini Speak No Evil ya, yang menurut gua ini salah satu film thriller yang menarik banget ya. Ini drama thriller bagus banget menurut gua. Kalau lu suka sama yang tegang sepanjang film ya. Tegang banget. Iya kan? Tegang sepanjang film. Dan mengganggu perasaan Anda sepanjang film. Jadi kalau ngomongin premisnya, ini ada satu keluarga dari sebenarnya keluarga Amerika, cuman tinggalnya di Inggris ya. Terus mereka liburan dengan kondisi suaminya tuh belum punya kerjaan. Ya. Istrinya yang kali ini jadi breadwinner-nya lah, jadi yang ngurusin semua finansial, dan anaknya tuh kayak ada sedikit gangguan ya, kayaknya ada anxiety gitulah. Jadi harus bawa bonekanya kemana-mana. Terus mereka lagi liburan ke Europe ya, karena tujuannya emang tinggal di Inggris untuk bisa liburan ke Eropa ceritanya kata suaminya. Habis itu ketemu satu keluarga lagi yang aktornya James McAvoy. Benar. Gitu. Dia berkenalan di sana. Akhirnya udah cukup intim, dikirimin postcard ya. Pas mereka sama-sama pulang ke rumah masing-masing, dikirimin postcard. Mau nggak liburan di countryside lah rumahnya si keluarga James McAvoy ini. Lu mau liburan nggak? Nah karena suaminya belum ada kerjaan, butuh hiburan, dan memang karena kebetulan bisa tinggal Eropa juga, bisa keliling-keliling, jadi akhirnya mereka menginap di sana sekitar seminggu ya katanya ya. Dan sisanya adalah kejutan-kejutan dalam Kejutan ya. Jadi ini setelah ini udah spoiler. Jadi kalau misalkan lo tidak berharap dengar spoiler, silakan close aja videonya, nggak apa-apa. Karena kalau belum nonton sih, kalau bisa mah emang nonton sih. Iya. Baru balik lagi ke video ini. Tapi gue tetap sih, setelah gue nonton gue merasa curiga. Kayaknya ada apa ya dalam film ini. Pasti ada sesuatu nih. Cuman gue nggak bisa nebak apa. Sampai babak pertengahan nih. Iya. Lu masih merasa semuanya normal-normal. Gue tuh udah ngerasa dari awal sih gue ngerasa ada sesuatu sama anaknya, sama anak cowoknya maksudnya ya. Itu ya udah kelihatan dari awal ya. Tapi maksudnya gue nggak tahu dia kenapa. Apakah mungkin dia keluarga yang dipukulin sama bapaknya gitu, anaknya dipukulin sama bapaknya pemabuk segala macam. Gue nggak bisa nebak-nebak itu gitu loh. Sampai ke pertengahan waktu dia buka lidahnya ternyata dipotong. Baru berasa kayak ternyata nih ada sesuatu yang lebih dalam lagi pasti nih. Gitu. Emang nih film tuh kalau nggak spoiler agak berat untuk ceritainnya sih. Iya. Jadi pasti spoiler sih, maaf nih ya. Pasti spoiler karena emang ya plotnya begitu. Kalau kita kasih tahu plotnya begini ya udah langsung tahu itu semua. Karena nih gue tadi ngitung berapa ya? Sejaman atau sejam 20 atau sejam 10 gitu. Dia tuh masih lurus. Iya. Masih lurus terus. Jadi udah mau mendekati ending baru ketahuan gitu. Dan cepet banget di endingnya. Lu cuma bener-bener di setiap babaknya tuh kayak dikasih ketegangan aja gitu. Iya. Rasa yang tidak nyaman bahwa ada sesuatu yang salah di keluarga ini. Iya. Dan dia bisa ngasih kita ketidaknyamanan itu nggak cuma dari dialog dan dari acting, tapi dia juga kasih kita dari shotnya sih. Dari shot. Kalau lu lihat ada shot-shot yang miring, ada juga shot-shot yang kayak padet banget. Dia suasananya nggak nyaman gitu. Dia emang bikin kita tuh kayak apa sih? Ada apa sih? Iya, terlalu rame gitu tempat-tempatnya. Iya. Dan lu bisa lihat pas mereka kondisinya lagi berantem nih suami istri, tiba-tiba James McAvoy-nya ngintip di pintu cuy. Iya. Kelihatan di kaca frosted glass gitu. Anjing kayak what the fuck man. Iya. Serem banget sih. Bahkan tapi yang jago tuh acting sebenarnya istrinya ya.
maksudnya Istri yang mana? pacarnya si James McAvoy ini. Iya. Maksud gue lu dari mukanya tuh lu merasa dia mah Normal-normal waras aja ya. anjing gitu. Kalau suaminya agak gila memang. Iya. Istrinya tuh waras banget gitu mukanya. Tapi lu percaya nggak kalau istrinya itu ternyata adalah cewek yang juga dulu mungkin kecil juga dan disiksa akhirnya. Oh my god. Jadi Dunning-Kruger effect ya kalau nggak salah ya. Oh, Bukan iya. Dunning-Kruger sih apa sih namanya? Yang lu akhirnya cinta sama penyandra lu. Iya, ada istilahnya tuh gue lupa. Iya. Nah, kayak gitu tuh. Kan soalnya dia ngomong kan di terakhir. Iya, gue butuh dia buat penggantiin ini gitu ya. Iya. Nah, menurut lu apakah itu skenario-nya dia atau emang Bisa jadi sih. Bisa jadi akhirnya cinta sama itu. Iya. Karena soalnya karismatik ya orangnya. Iya. Maksud gue fun banget gitu tipenya, wild banget gitu. Dan gue juga tidak menyangka-nyangka ternyata si pelayan restorannya juga ternyata ikut terlibat ya. Bener. Ternyata ya. Ternyata semuanya terlibat aja semuanya. Iya. Dan menurut gue tuh dia jago banget gitu, nyampein segala sesuatunya, kesikopatan karakter antagonisnya ini tuh tanpa harus menceritakan gitu. Iya kan? Lu cuma dikasih lihat gudang itu, lu tahu ini orang ngeri banget anjing. Iya benar. Ditata semuanya rapi, celana dalam, celana Ada dalam, handphone bekas. ada handphone bekas, ada koper-koper. Iya benar. Lu udah tahu nih orang serem banget coy, karena dia udah tata rapi itu semua kan menandakan bahwa dia udah terbiasa dan dia emang koleksi gitu. Iya benar. Bukan orang yang nggak sengaja ngebunuh orang gitu. Iya. Itu yang bikin lu tuh makin serem gitu. Gue tuh udah tegang tuh waktu dia lagi pulang pertama kali tuh. Kan dia sempat coba untuk pulang kan. Iya. Habis itu dia balik lagi. Pas dia balik lagi, dia sempat bohong kan kayak pas berdarah tangannya. Terus kayak kamu bukan dokter. Gua tuh, Wah, itu udah kayak gimana udah nih? tegang nih anjing nih. Waduh, gimana nih? Oh, ternyata dia cuma bercanda. Bercanda doang. Itu dia jago banget mainin psikologis orang-orangnya sih. Ampun sih, Gila itu sih. gila. The doctor in the house. I'm not a doctor. What? But didn't you say you were a doctor? Did I? Itu sih ini remake ya, beneran remake ya. Iya, udah ada film sebelumnya. Dulu siapa yang main berarti nggak tahu ya. Orang Perancis, film Perancis loh. film Kalau Prancis. setahu gue. Gila. Tapi lebih gila yang film Perancis sih. Ya pasti OG-nya lebih gila. OG-nya lah. lebih Makanya gila. orang mau remake karena Karena pasti ini OG-nya. kan di Hollywood-kan lah, di Iya, Hollywood-kan iya, lah. iya. Tapi gue masih nggak ngerti sih. Gue tadi juga sempat bilang sama lu kan. Ini James McAvoy tuh kelar syuting gila nggak ya? Tapi dia emang jago banget sih acting-actingnya begini, James McAvoy ini. Iya. Emang Tapi sinting maksud sih. gue, bagus banget gitu loh. Jago banget Dia acting, tuh bisa natural menyampaikan emosinya melalui tatapan aja gitu loh. Emang story don't tell ya. Show don't tell. Oh iya, show don't tell. Show don't tell dia. Ini literally show don't tell James McAvoy. Iya, Gak ada narasi satupun yang menandakan dia tuh psikopat coy. Iya benar. Iya kan? Benar-benar cuma dari gestur badannya, Iya. aktivitasnya, kelakuannya gitu doang. Mungkin udah mulai agak tercerahkan ketika dia udah marahin anaknya ya. Iya, udah mulai. Tapi kan di situ kan udah udah mulai anaknya udah kasar ke penonton kalau emang ada yang aneh gitu. Ya pokoknya setelah anaknya gini mah udah beres, udah kita udah Iya, tahu udah iya. gitu. Ya, aku keluarin gunting, kamu keluarin batu. Batu ya nanti kita sweet Iya, gitu kan. udah ketahuan dia mau sweet, mau Keren sultan. sih, tempatnya juga secluded banget. Iya. Dia ngasih tahu, kalau biasa kan ngasih tahu kalau ini lu di tempat yang sangat-sangat terpencil adalah signal HP nggak ada gitu kan. Iya. Kalau ini tuh dari perjalanan lu udah tahu nih, wah ini mah dalam banget bos, Ya, udah jauh nggak ada banget signal, ya. terus jalannya Karena nggak jelas. Udah gitu planningannya adalah lu yakin tempatnya di sini. Iya, masih di sini gitu-gitu. Bagus penulisannya mah rapi banget coy, clean banget. Terus lu dikasih lihat tuh kayak rumah dia tuh di Inggris bagus banget gitu ini. Iya. Tidur nyaman terus tiba-tiba lu ke countryside yang dimana tidurnya di lantai anaknya. Iya. Gila cakep sih ini. Iya. Emang salah satu film Keren sih. terbaik menurut gua. Dulu dapat tegangnya, dapat semuanya. Ini nih film-film yang saya tunggu tuh kayak gini, Iya. Bos. Iya sih, ini bagus banget sih. Dan gua nggak ngerti kenapa IMDb-nya 7, sekian ya. Maksudnya Ya mungkin lagi-lagi ada yang bandingin sama OG-nya. OG-nya mungkin ya, orang ekspektasi tinggi kali ya. Tapi ya buat gua, mungkin karena gua nggak nonton OG-nya juga ya, merasa ini filmnya oke dan gua Dan lu nggak nonton trailer juga Gua sih. nonton Itu trailer, full surprise. sih. benar, dan gue juga udah bias ngeliat James McAvoy juga gitu. Iya, Di James beberapa McAvoy emang- film dia emang gila juga kan. Emang gila sih. Emang udah kebiasaan main yang gila-gila kayak gini. Main apaan aja bisa nih. Dia main Split bisa jadi berapa orang dalam satu film. Bisa. Ini sih lebih gila daripada si Michael B. Jordan ya. Ya, Itu daripada udah- Michael B. Ya kalau iyalah gila Dia udah secara ngebelah. psikologis mah ngeri banget coy. Udah ngebelah banyak banget gila. Ngebelah dia banyak karakternya. gitu. Terus Dan anaknya juga jago lah actingnya mal. yang mana? Anak kecilnya yang cowok. Iya, di ending dia udah puas banget tuh Iya. ya. Lu dari muka tuh lu berasa nih orang mah traumatik parah cuy.
Iya. Cakep banget Aku sih. juga penasaran tuh, maksudnya dia sistem casting gimana ya? Iya. Maksudnya dia ketika acting juga metodenya gimana, direkturnya kasih tau dia tuh gimana, kamu tuh harus jadi anak yang mikir gitu-gitu, maksudnya gue kebayangin tuh. Iya, itu berat tuh jadi berat banget. yang cowoknya itu. Karena lu nggak bisa ngomong, nggak bisa berdialog Iya, ya. tapi lu bisa menyampaikan. Iya, gimana Iya, orang iya. yakin gitu bahwa lu tuh bener-bener traumatik gitu. Iya, itu hebat sih. Gila yang disuruh nari aja gue udah tegang tuh sebenarnya tuh. Iya. Ini mau diapain Mau nih diapain nih anjing orang kan? nih? Bagus sih menurut gua kalau lu suka film tegang mah ini mah salah satu pilihan banget bos di tahun ini, nggak ada obat. Tapi ini film tahun lalu. Oh tahun lalu ya? Oh kira tahun ini. 2024 ini dia. Soalnya baru masuk Amazon. Baru masuk Max deh. Amazonnya Amazon lagi Amazon. HBO Max. Ya, oh iya benar juga, bukan Amazon, bukan. Iya. HBO Max. Ya, kurang lebih itulah ya. Ya, kalau skor dari gua mah karena gua enjoy menikmati banget filmnya 8. Gue 8 sih. Gila bagus banget. Kurangnya di mana menurut lu emang? Kurangnya Kenapa tidak sempurna menurut lu? Kenapa tidak terlalu lama? Terlalu lama untuk menuju kita klimaks. menuju klimaksnya itu, dan klimaksnya terlalu cepat buat gua. Jadi kayak pas nonton tuh kayak ini kok lurus mulu ya? Ada apa sih? Ada apa? Begitu ini udah ketahuan udah cepet banget ya. Iya. Dan memang sih tegang banget ketika udah di dalam rumah dan ada adegan-adegan actionnya, tapi buat gua actionnya malah kecepatan dan gua harus ngikutin pelentingan yang begitu panjang, begitu lama ya. Buat gue sih agak capek aja sih, dan ini bukan buat semua orang pastilah. Ya kalau buat gue sih action terakhirnya tuh terlalu klasik lah. Oh. Terlalu American classic aja gitu. American horror classic ya gitu tuh pasti endingnya tuh. Di rumah tutup-tutupan pintu segala macem udah gitu-gitu aja. Dan di sini gue ngerasanya mungkin karena di pelentingan, nggak tahu ini mungkin cerita Oji juga kayak gini atau enggak ya, tapi gue ngerasa karena pelentingan udah panjang, dibikin tuh kayak dia tuh selalu kalah gitu. Di setiap adegan-adegan apapun dia kalah mulu. Kalah mulu ya. Nggak pernah intimidating ya Iya, terakhir ya. jadi kayak tegang, cuman lah kok gampang banget kalahnya gitu aja sih mungkin ini. Kalah di rumah sendiri tuh. Iya. Anggapan itu. Masa dia menang? Kenapa dia bisa menang? Emang dia bayar wasit? Enggak kan? Emang sepak bola gajah ini. Gitu ya. Sepak bola kan? Emang ini sepak bola gajah, Pak. Ada yang nyeting emang ini ya. Ya kalau buat gue sih emang itu sih. Endingnya terlalu predictable. Setelah masuk ke rumah tuh lu tahu ya udah ini mah udah pasti menang. Either suaminya palingnya mati, paling worst case ya kan. Iya. Jadi nggak ada tegang-tegangnya lagi. Justru tegangnya mah selama perjalanan gitu. Jadi justru malah agak anti klimaks. Iya benar. Iya makanya gue bilang endingnya ya walaupun ujung-ujungnya happy ending, tapi gue ngerasanya kayak nggak puas. Justru film ini harusnya tidak happy ending. Nah makanya OG-nya tidak happy ending. Oh gitu. Iya, OG-nya tidak happy ending makanya. Tapi kalau tidak happy ending banyak yang tidak happy, makanya mungkin Betul. produsernya atau director atau Tapi kadang getir itu kan yang kita cari gitu kan. Iya, ke bad endingan itu gitu sebenarnya. Iya. Kalau katanya Lauren, hidup itu nggak seindah itu. Betul, tidak seperti di film-film ya kan. Bener. Itu sih untuk Speak Tapi No Evil. kalau gajah main bola, gajah itu wasitnya gajah apa orang? Biasa sih tai. Biasa tai sih yang jadi wasit sih. Biar lo seneng aja tuh kan. Ya, itu dia Speak No Evil. Penjaga gawang nggak pakai sarung tangan? Bodoh amat anjing, nggak pakai sarung tangan lah, goblok Pakai dia. sarung tinju. Pakai sarung gajah duduk lah. Iya kan? Pakai sarung dia panjang. Penontonnya gajah juga? Nggak tahu. Nggak tahu. Biasa bukan gajah mah. Waduh. Goblok yang nonton. Orang gajah ditontonin. Tolol. Ya. Itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di @moview. @_moview. Ini Instagram kita pribadi. Iya, ada juga di membership juga. Ya, jangan lupa untuk join membership kita. Kita ada support aja, director's cut, dan ada Executive producer. Dan sebentar lagi kita akan merilis Investor. ya. Yang kita tiap bulan itu kita akan ajak meeting ya. Anjing ajak meeting. Stakeholder kan. Anjing. Jadi ajak meeting sama chairman ya. Jadi kalau udah 10 nanti kita PT ya. Kalau investor udah ada 10 kita PT ya. Berarti kan sebulan kita udah pasti dapat captiao no captiao nih kan. Anjing Cina kapitalis bangsat. Captiao no captiao ya PT kita gitu ya. Jadi sampai jumpa semuanya, terima kasih yang sudah menonton Movie selama ini. Harus ini video penutup di bulan ini ya. Enggak. Ada banyak kok kita. Udah banyak ya? Stoknya. Oke. Dah. Bye-bye guys. Sampai jumpa di Mission Impossible. Yo.